Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini adalah video keempat dari bab sifat koligatif larutan. Pada video pertama, kita sudah belajar tentang titik didih larutan. Video kedua, perhitungan titik didih larutannya. Ya, video ketiga, titik beku larutan dari sisi konsepnya. Nah, sekarang video keempat, masih titik beku larutan tapi perhitungannya. Baik, nah, kita mulai menghitung penurunan titik beku larutan. Baik, nah, penurunan itu artinya apa? Delta. Titik beku TF. Berarti ini yang akan kita bahas. Yuk, ini mirip-mirip dengan titik didih. Ya, delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah, ini ya. Kamu tahu M adalah molalitas. Yaitu apa? Adalah molnya zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Awas, mol sendiri boleh diganti apa? Gram per mr per kilogram pelarut. Kalau salam soal adanya gram, maka gram itu dibagi 1000. Berarti gram per 1000. Yang boleh saya tulis adalah apa? Gram per mr, jadi perkalian. Ini 1000 dibalik, jadi 1000 ke atas, ini gram. Bedanya yang ini gram terlarut, yang bawah ini gram pelarut. Gitu ya. Nah, inilah molalitas. Baik, nah, apa itu I? Kemarin kamu masih ingat, I adalah 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, N itu apa toh? Jumlah ionnya. Apa itu alfa? Alfa adalah derajat ionisasi yang besarannya antara 0 sampai 1. Kalau yang besarannya alfa itu 0, itu artinya dia non-elektrolit. Artinya kalau non-elektrolit itu derajat ionisasinya 0 alias tidak terionisasi. Kalau sementara dia 1, maka dia elektrolit kuat. Kalau antara 0 sampai 1 berarti elektrolit lemah. Ini mirip-mirip dengan ini kan, mirip-mirip dengan titik didih larutan kan. Nah, makanya tidak saya detailkan, tidak saya maksudnya perjelas lagi tentang rumus-rumus ini. Saya hanya merekol kembali bedanya kalau kemarin itu delta TB sama dengan MKB, sekarang MKF. Apa itu KF? Tetapan. KF adalah tetapan. Jadi KF adalah tetapan penurunan titik beku molal. Milik siapa? Bahwa KF itu adalah milik zat pelarut. Saya ingatkan ya, KF, KB itu miliknya pelarut. Kita sedang bicara KF, berarti secara titik beku miliknya pelarut. Kita langsung bahas contoh saja ya nak ya. Contoh, seandainya ini ada 18 gram glukosa. Glukosa rumusnya C6H12O6. Ya, dia dilarutkan di dalam air. Airnya 500 gram. Ya, baik. Kemudian ada larutan yang lain, yaitu CaCl2 yang terion sempurna, alfanya 1, atau kalimatnya ini aja lah, terion sempurna. Ya, terion sempurna, itu aja ya. Ayo, dia terion sempurna. Terion sempurna CaCl2 ini adalah masuk di dalam air
airnya 200 gram. Pertanyaannya CaCl2-nya harus berapa gram jika titik bekunya sama. Oke, diketahui bahwa air memiliki Kf 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, kita coba akan kerjakan soal ini. Oh iya, diketahui AR-nya C itu 12, AR-nya H itu 1, AR-nya O itu 16, AR-nya CA itu 40, AR-nya CL itu 35,5. Oke. Sekali lagi, ini hanya contoh. Hanya contoh. Oke. Ya, kita bahas contoh soal ini, nak. Dia bilang TF-nya sama ya naknya, titik bekunya sama. Kalau titik beku sama itu artinya apa? Delta TF juga sama. Ya, kita jawab bahwa delta TF sama. Nah, antara larutan glukosa dengan larutan CaCl2, delta TF-nya sama. Ya nak, delta TF sama. Berarti apa? M dikali Kf dikali I sama dengan M dikali Kf dikali I. Coba nak lihat KF-nya sini dengan sana boleh tak coret? Boleh. Kenapa boleh? Karena KF-nya sama, apa pelarutnya sama-sama apa? Air. Kalau sama-sama air pelarutnya itu artinya KF-nya sama. Kenapa KF-nya sama? Karena KF itu miliknya pelarut. Tetapan berarti tetap sama. Karena pelarutnya sama, maka otomatis tetapan KF-nya sama. Gitu ya nak ya. Lanjut nak. Ini itu kan non elektrolit nak. Larutan glukosa itu elektrolit apa non elektrolit? Non elektrolit. Kalau dia non elektrolit itu artinya I-nya 1 alias boleh tak coret. Gitu kan? Ya nah, sekarang lihat. Ini ada berapa gram? 18 gram dalam air 500 gram. Tadi kamu punya persamaan begini toh. Yang angka 1000 begitu kan? Ini adalah gram terlarut, ini adalah gram pelarut. Di sini MR-nya terlarut tadi. Oke, ini ya sama nah, gitu kan? Ini 1000. Ini gramnya terlarut, ini gram pelarut. Ini MR-nya terlarut tadi. Ya, I-nya karena dia elektrolit, hati-hati ya. Ya, berarti sekali lagi ini kan elektrolit ini. Karena elektrolit berarti terion. Ya, elektrolit. Terion sempurna. Terion sempurna itu artinya apa? Artinya alfanya berapa? Terion sempurna artinya alfanya 1. Kalau alfanya 1, ya di video kemarin sudah I-nya sama dengan N. N-nya berapa N-nya? Nah ini 1 dan 2. N-nya berapa? 3. Langsung gitu ya. Tapi lebih detailnya sebenarnya ada ionisasinya. Ca2 plus 2 Cl- itu ya. Ini karena kamu saya sudah anggap bisa, maka langsung 1 dan 2 ini sebagai N, jumlah ion 3. Baik, nah kita tulis I-nya berapa? 3. Ya, kita hitung gramnya terlarut berapa kata soal? Nah ini tadi 18 gramnya pelarut 500. Nah, tulis di sini 18, di sini 1000, di sini 500. Oke. Baik, MR-nya sini berapa nak? C6H12O6. Ya, C6H12O6 glukosa tadi. C-nya itu berapa? 12 kali 6. Hanya 1 kali 12. O-nya 16 kali 6. Kita hitung. 12 kali 6 itu berapa ya? 6 kali 2, 12. 6 kali 1, 1. Tadi nyimpen 1, berarti 7. Ini 12. Oh iya. 16 ini 6. 6 kali 6, 36. Ini 6, nyimpen 3, 9. Itu. Dihitung manual aja biasa. 10, terus nyimpen 1, 8. 9, 18. Oh, 180. Oke, ya, sama dengan. Ya, lanjut. Gramnya terlarut, kata soal. Berapa? Oh, nggak tahu. Ini yang ditanyakan kok. Gramnya pelarut 200. Berarti ini adalah X, set. Ini 200. Gramnya pelarut, maaf, ini 1000. MR-nya berapa? MR-nya dihitung. CaCl2. Kita hitung ya. CaCl2. CaCl2. Ca itu 40, berarti 40 kali 1.
Cl itu 35,5 maaf kali 2. Ya, tak tulis berarti 40. Ini kali 2 berapa? 71. Set. Berapa dia? 1. Ini 11. Oh, 111. Itu ya. Baik, nah. Ya, ini tak tulis berapa ini tadi? 3. Baik. Ini ada yang bisa saya coret? Ada. Ya, maaf. Ya, kita ganti pena saja lah supaya tahu bahwa ini sekedar mengeksekusi coret-coretnya aja. Ini tak coret dengan itu berapa? 10. Ini tak coret dengan itu berapa? 2. Ini tak coret dengan itu berapa? 5. Hitung ya. Lanjut. Ini tak coret dengan itu berapa sini? 5. Gitu ya. Oke, berarti tinggal kita hitung. Sama dengan ini 111, ini 5, ini 3. Semua bisa saling lempar, gitu ya. Berarti X sama dengan ini lempar ke sana 111. Kemudian pernya 5 ini masih utuh di bawah sini. Ini lempar ke bawah sini juga 5 lagi. Ini lempar ke bawah juga 3. Ya, ini angkanya 111 dibagi 5 kali 5, 25. 25 kali 3, 75. Ya, bisa dihitung. X-nya adalah 111/75. Satuannya apa? Gram. Oke, nanti dihitung sendiri desimalnya ya. Oke. Baik, nah, sekarang saya lanjut lagi tentang ya langsung contoh soal saja ya. Contoh soal saja ini. Baik, soal ini kemarin juga sudah sempat saya bahas kan di video 1 ya ini. Mana ya? Sudah belum ya? Video berapa ya? Intinya di tentang titik didik sudah saya bahas yang ini ya. Oke, saya fokusnya di titik beku sekarang. Oke, nah ya ini sekilas kemarin gimana komposisi air laut. Ada air laut, ini airnya, ini garamnya. Lah garam itu ureanya, ini garam. Ngerti ya? Ya, coba kita langsung ke soal. Nah, berdasarkan diagram komposisi kimia air laut dalam 1 kg larutan, berapakah titik beku air laut jika hanya mempertimbangkan kandungan air dan garam? Garamnya pun NaCl. Abaikan pengaruh zat-zat terlarut lainnya. Jadi yang lain tidak kita hitung. Ini perintah soal. Abaikan zat lain. Jadi hanya dipikir apa sebagai apa? NaCl. Oke, coba ya nah. Garamnya berapa tanah ini? 35 gram. Airnya berapa? 965 gram. Jadi intinya dalam soal ini itu ada 35 gram NaCl masuk di dalam air. Airnya kata soal 965 gram. Oke, set. Maka yang ditanya adalah titik bekunya berapa. Nah, ya, ini gram mesti nanti butuh MR ya. MR-nya dihitung sendiri 23 itu Na, Cl itu 35,5. Set 5, 8 ini 5. Ini ya. Ini 8. Betul. Baik anak-anakku semua. Ya, KF punya air punya KF berapa nah? KF ya ini diketahui 1,86. Ya, sekarang kita eksekusi nah. TF ditanyakan, ini yang ditanya ini, berapakah titik beku? Berarti TF-nya. Tapi maaf, TF itu ngitungnya nanti. Yang kita hitung apa dulu nak? Delta TF dulu. Perubahannya, kan rumusnya pakai delta dulu. M dikali KF dikali I. Ya, sama dengan. Itu ya. M-nya berapa? M itu tadi kan begini nak. Ini 1000, ini gramnya terlarut. Ini gramnya pelarut, ini MR terlarut kali KF kali I. Ya, kita hitung gramnya terlarut berapa ini tadi? 35. Dari sini tadi, dari tabel ini. Pelarutnya air, garamnya 35 gram, airnya 965 gram. Oke ya. Oke ya, 35 per berapa? 58,5 kali 1000 per gramnya pelarut berapa tadi? 965 gram. KF-nya 1,86. Lah I-nya berapa? I-nya dia kan NaCl. NaCl itu
NaCl itu adalah elektrolit kuat, maka alfanya 1. Kalau begitu I-nya langsung N. Sudah ya kemarin ya. Ini 1, ini 1. Berarti sama dengan berapa? 2. Masuk. Berarti ini 2 di sini. Yes. Oke, kita hitung. Nah. Oh iya, ini angkanya agak sulit, tapi nggak apa-apa ya. Kan ada pilihan gandanya. Artinya angka itu bisa di-match-matchkan di sini, kira-kira. Coba ya. Sekarang kita coret-coret, saya ganti pena dulu. Oke, penanya ganti biru. Ini coba. Kita lihat nah. Karena ini angkanya ini angka kalkulator saya lihat ya. Kita pakai perkiraan saja. Ini dengan itu. Ini hampir 1000 nah. Oke, berarti ini hampir 1. 1000 bagi 1000 kan 1. Berarti ini 1 lebih dikit. Gitu aja ya. Oke, lanjut. Ini hampir 60 nah. Tak tulis hampir 60. Ini hampir 60, ini 18. Berarti ini hampir 3 kalau 186. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka 0,03. Oke, ini angka kasar saja ya. Oke, ini berapa nak? Jadinya 0,06 kalau ini tak coret. Yes, ini 1 lebih 6, 1 lebih. Jadi berapa itu 0,06? Ya 35 kali 6, 35 kali 6. Ya ini 10 berapa? 30, ini 18, ini 21. Oh, udah sekitar itu. Ya berarti 210. Ini ada 2 angka di belakang koma Tana. Berarti 2,1. Ini delta. Loh, sekarang TF-nya berapa? TF-nya, maaf ya, angka sekian ini masih apa? Delta. Titik bekunya berapa? Ya titik beku air dikurangi delta TF. Titik beku air ini berapa Tana? 0 derajat Celcius dikurangi 2,10 atau 2,1 ini. Ini hanya angka perkiraan tadi ya. Nah, ya berarti sekitar angka berapa? 0 dikurangi sekian berarti minus 2,1. Itu hanya angka perkiraan. Tadi perhitungannya Pak Sis tadi perhitungan kasar ya. Perhitungan perkiraan saja. Jadi angkanya ini ya. Oke, baik. Mana yang mendekati minus sekian ini? Yang paling memungkinkan adalah jawaban yang mana? Jawaban yang B. Ya Pak ya. Oke, yang paling memungkinkan tadi jawaban apa? B. Baik, sekarang saya lanjutkan ya nak ya. Ini bacaan ini. Mengapa garam dapat mencairkan salju di jalanan? Ini biasanya di daerah kutub ya nak ya. Di jalanan itu banyak salju. Cara mencairkan salju supaya nggak ganggu itu adalah dengan cara menambahkan es. Dengan cara menambahkan apa? Garam biasanya gitu. Baik nah, coba kita lihat bahwa kata soal kita lihat di negara 4 musim suhu dingin ekstrim menyebabkan air di jalanan membeku sehingga dapat membahayakan transportasi dan seterusnya. Baca sendiri ya. Ya, terus ini saya percepat. Yang intinya apa? Di jalanan itu banyak apa? Banyak salju yang bisa dicairkan dengan penambahan zat terlarut seperti garam. Seperti garam, ada mungkin garam dapur, NaCl atau CaCl2. Oke. Kemudian kata soal, makin banyak partikel zat terlarut, makin besar penurunan titik beku larutannya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kata bacaan. Oke, intinya panjang lebarnya itu apa? Ini, lihat ini, ada tabel ini. Digunakan mungkin NaCl, digunakan NaCl mungkin di kasus kedua, tapi bedanya ini 0,1, ini 0,2 molalitasnya. Oke, ini urea CH4N2O itu urea. Nah. Loh, biasanya kan urea itu CONH2 2 kali toh Pak. Kok itu beda Pak? Ini sama nah. Ini CO, N-nya kan 2, N-nya 2. Hanya 2 kali 2 kan 4. Hanya 4. Sama toh?
Mau ditulis COH4N2 ya boleh, sama. Mau ditulis CH4 boleh, CH4 ya. N2O, N-nya 2O. Ya boleh. Sama ini ya, ini sama ini. Jadi ini urea. Urea. Oke, urea itu elektrolit apa non elektrolit? Non elektrolit. Ya ini elektrolit itu elektrolit. CaCl2 elektrolit. Ada logamnya ini loh, ada logamnya ya. Buka lagi video 1 2 3 ya, saya sudah jelaskan itu. Oke, lanjut. Sekarang lihat, ini 0,1 molal, 0,1 molal. Coba lihat ini angkanya, nah. Sekian, 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 sekian. Coba, angka ini minus 0,56. Ini, ya dah, minus 0,56. Paling kecil, alias deltanya paling besar. Gitu ya. Ya, kalau saya cari deltanya, nah, kalau saya cari deltanya, maka lihat, saya cari deltanya, bahwa ini nek dihitung deltanya kan tinggal di ya hitung ya, nilai delta. Ini delta TF-nya berapa nah? Yang sini nah. Oke, yang sini 0,37, 0,74 deltanya. Kalau ini kan titik bekunya, TF-nya ini TF. Kalau ini deltanya 0,74. Artinya 0 dikurangi minus sekian ini. Gitu. 0,19, 0,56. Ini delta. Deltanya paling besar kan? Kenapa paling besar? Padahal ini cuma 0,1 molal ya. Sama kayak yang lain. Tapi kenapa paling besar? Karena ini jumlah ionnya paling banyak. Ini kan ada 1, ada 2. Jumlah ionnya 3 ini. Oke. Yes. Lah kenapa ini paling kecil? Ini maksudnya angka deltanya makin kecil ini. Paling kecil. Karena ini 0,1 sama kayak yang lain. Tapi kan ini non elektrolit. Nah gitu ya. Non elektrolit, apalagi masanya dia cuma 6 gram, lebih kecil lagi ya. Ini coba lihat nah, NaCl sama ini 5,8, ini 11 ya, makanya wajar ini angkanya besar sekali karena dia molalitasnya lebih banyak di sini, juga garamnya lebih banyak di sini gitu, maka wajar kalau ini 0,74. Oke nggih, paham nggih? Coba, nah ini sama-sama 0,1 molal. Sama, antara ini dengan itu, sama. Tapi, ya ini pun hampir sama. Nah, ini 5,85, ini 6. Tapi kenapa ini 0,19, ini 0,37, jauh lebih besar ini, 2 kali lipat. Kenapa? Karena NaCl itu terion, elektrolit kan terion. 1 dan 1, ada 2 ion masing-masing molekulnya. Ya, sementara non elektrolit itu tidak terion. Paham ya? Faktor elektrolit, non elektrolit itu penting karena adanya faktor Van Hoek dalam perhitungan. Baik, 18. Berdasarkan informasi pada teks, manakah pernyataan yang sesuai mengenai penggunaan garam untuk mencairkan es di jalan saat musim dingin di negara 4 musim? Ya, 1. Untuk mencapai efek penurunan titik beku yang sama, titik beku sama, massa urea yang diperlukan lebih banyak dari massa garam NaCl. Benar atau salah? Ulang ya. Kalau ingin efek titik bekunya sama antara urea dengan garam, gitu ya. Gitu. Kalau ingin titik bekunya sama, maka urea harus lebih banyak apa lebih sedikit dibanding garam? Iya. Kalau jumlahnya urea dengan garam itu sama, ya ureanya kalah. Kenapa kalah? Ya karena dia elektrolit, terion. Jadi 2 kali lipat tadi. Karena ini ada 1 tambah 1, 2 ion jadinya. Jadi dia 2 kali lipat jumlah partikelnya nanti. Walaupun NaCl dari sisi jumlah dengan urea sama, tapi kenyataannya nanti partikelnya lebih banyak NaCl. Maka agar NC urea bisa mengimbangi NaCl, maka urea jumlahnya harus lebih banyak. Berarti massa urea diperlukan lebih banyak. Benar masalah? Benar. Itu nggih. Lanjut. Untuk mencairkan es secara efektif pada suhu minus sekian,
Jauh sekali, minus 15. Padahal yang ini tadi data aja hanya minus 0,0,0,0,0. Kalau minus 15 ini artinya apa toh? Artinya delta TF-nya 15. Nah, disarankan menggunakan jenis garam yang terurai menjadi lebih sedikit ion. Benar apa salah? Ya salah, angkanya aja 15. Nek 15 itu jauh di bawahnya data ini kan. Maksudnya minusnya jauh di bawahnya data ini, minus 15 itu. Kalau deltanya jauh di atas data yang ini, maka mestinya tidak cukup hanya sedikit ion. Ya, harusnya banyak ion. Banyak pun pakai banget kan. Nah, ini berarti salah. Lanjut. Makin banyak garam yang ditaburkan di jalan, maka makin rendah titik beku air. Benar ya? Kan teorinya gimana kemarin? Makin banyak, ya kemarin sudah di sini, makin banyak partikel ini, maka akan makin besar penurunannya. Itu ya. Ya, berarti ini langsung tak perjelas bahwa makin banyak garam yang ditaburkan, makin rendah titik beku air. Nah, makin rendah titik beku air, maka esnya makin mudah mencair. Itulah. Artinya begini, dia itu kalau suhu standar dia gampang mencair. Tapi kalau titik bekunya, maaf, kalau pada titik beku standar dia akan membeku, tapi karena titik bekunya itu diturunkan, maka dia akan mencuari supaya lebih dingin lagi kan sulit. Maka pada suhu standar dia akan mencair. Intinya titik beku rendah, maka otomatis zat tersebut akan mencair. Gitu ya. Karena untuk beku lagi dia butuh mendinginkan diri. Padahal situasinya situasi normal saat itu, ya otomatis karena titik beku turun dia akan mencair. Oke, berarti ini benar ya. Penurunan titik beku es hanya terjadi jika ditambahkan zat terlarut berupa padatan ke atas permukaan. Penurunan titik beku es tadi, penurunannya tadi hanya terjadi jika ditambah zat terlarut. Benar kan? Ini tadi kasusnya ditambah NaCl, urea, CaCl2, dan lain-lain. Benar ya? Nah, garam bekerja dengan cara menaikkan suhu es. Menaikkan apa menurunkan titik? Menurunkan titik, jadi bukan menaikkan. Jadi cara garam bekerja tadi dengan cara apa? Menurunkan titik beku, bukan menaikkan. Sekali lagi, menurunkan titik beku. Dengan titik bekunya turun, berarti jadi rendah, maka es akan mencair. Gitu ya, berarti ini benar atau salah? Salah. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 19. Nah. Oke. Ini peningkatan konsentrasi NaCl dari 0,1, ya saya ganti pena dulu ya. Oke, pakai merah aja lah. Oke, peningkatan titik beku, peningkatan konsentrasi NaCl dari 0,1 molal menjadi 0,2 molal, berarti lebih banyak konsentrasi NaCl-nya, menyebabkan penurunan titik beku air menjadi 2 kali lipat. Benar ya? Makin banyak zat terlarutnya, otomatis penurunannya makin banyak. Berarti setuju ya? Setuju. Lanjut. Larutan dengan molalitas 0,1 molal selalu menunjukkan penurunan titik beku yang sama, terlepas dari jenis terlarutnya. Larutan dengan molalitas 0,1 molal selalu menunjukkan penurunan titik beku yang sama, terlepas dari jenis terlarutnya. Benar apa salah? Salah, ya. Sama-sama 0,1, ini lihat sama-sama 0,1, titik bekunya beda penurunannya. Ya toh? Nah, ini beda kan? Beda walaupun sama-sama 0,1 molal. Oke. Oke, berarti ini benar masalah? Salah, alias tidak setuju. Titik beku larutan berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut. Titik beku larutan berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut. Maksudnya, kalau jumlah partikel zat terlarutnya banyak, maka penurunan
titik bekunya juga sangat efektif. Berarti apa? Kalau dia banyak, zat terlarut banyak, maka delta TF-nya besar. Gitu ya. Berarti berbanding lurus kan? Kalau zat terlarutnya banyak, delta TF-nya besar. Gitu nggih. Jadi setuju ya? Oke. Yo, baik nah, kita lanjutkan. Soal nomor 18 ini. Ini data KOH, BaCl2, urea, dan NaNO2. Yuk, saya tanya, ini elektrolit ya, nak? Ini juga elektrolit. Ini non-elektrolit, urea. Ini elektrolit, karena ada logam ini. Logam. Ini semua elektrolit kuat, nah. Semua yang ada logamnya itu elektrolit kuat di sini. Ya, maksudnya logam non ini ya. Pokoknya ini garam. Garam itu elektrolit kuat. Ini kan kalau yang ini ada OH ini basa. Kebetulan ini basanya basa kuat karena K itu 1A. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke ya, intinya elektrolit kuat, non elektrolit kuat. Coba, ini berapa nak? I-nya sama dengan N sama dengan 2. Kenapa I sama dengan N? Karena dia elektrolit kuat. Alfanya 1, maka I sama dengan N. Oke, ini juga I sama dengan N sama dengan 3. Ini 2, Cl-nya 2, Ba-nya 1. Kalau diionisasi kan jadi gini, nah. BaCl2 terion jadi apa? Ba2 plus ditambah 2Cl-. Ini 2, ini 1. Loh, N-nya berapa? 3. Gitu ya. Atau kalau ini langsung aja ini 1, ini 2. Saya anggap kamu bisa ionisasi ini ya. N-nya 3. Ya, kalau ini Mas. Ini berapa? Mas Mbak. Ya, nak, berapa? I-nya 1 karena non elektrolit alias alfanya 0. Ya, ini I-nya berapa, nak? Na-nya 1. Hati-hati, ini bukan 2 indeksnya. Ini itu kurung buka, kurung tutup begini. Nah, ini juga 1, nah. Berapa? 2. I sama dengan N sama dengan 2. Oke. Yes. Sekarang, nak, kita hitung, nah. Oke, kita hitung. Nah, hitungnya nggak harus detail ya. Coba kita memperbandingkan ini. Dari option semua ini suruh memperbandingkan. Coba, masih ingat nggak? Delta TF, itu apa delta TF? Delta TF sama dengan, ini bicara titik beku, ya. Beku semua ya. M dikali KF dikali I. Semua ini tidak disebut pelarutnya apa, otomatis KF-nya sama. Artinya sama-sama air pelarutnya, dianggap sama-sama air. Berarti nanti pengaruhnya delta TF ini hanya apa? M sama I. Loh Pak, ini kok M-nya M besar. Harusnya kalau disuruh menghitung detail diubah dulu dari M kecil nah, menjadi M kecil. Tapi karena ini hanya memperbandingkan, maka anggap saja ini M kecil. Hanya membandingkan. Ya, ini kali itu berapa nak? 2. Ini kali itu berapa nak? 3. Ya, ini kali itu berapa nak? 2. Ini kali itu berapa nak? 4. Ya kan? Ya, 2, 3, 2, 4. Inilah harga perbandingan deltanya. Delta TF-nya. Sekali lagi saya tidak ngitung detail, ini hanya membandingkan 2, 3, 2, 4. Karena ini tadi M kali I. Anggap saja ini M kecil karena semua ini sudah sebanding ini. M besar semua dianggap M kecil semua. Hanya membandingkan. Ya. Option 1. Larutan KOH 1 molar. KOH 1 molar sama urea 2 molar. Urea 2 molar memiliki penurunan titik beku yang sama. Berarti KOH itu angkanya ini 2. Terus urea itu angkanya juga 2. Berarti benar toh? Benar. Lanjut, BaCl2 1 molar. Berarti fokusnya di sini. BaCl2 1 molar. BaCl2 menghasilkan jumlah partikel terlarut lebih banyak dari KOH 1 molar. Oke, ini berapa ini? 3. Ini 3, ini 2. KOH 1 molar, BaCl2 1 molar. Ternyata hasilnya ini 2, itu 3. Berarti dia bilang
partikel terlarut lebih banyak. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Ini tadi efeknya 1 tambah 2 itu 3. Ini 1 tambah 1, 2. Kalau dihitung, hasilnya tadi 2 banding berapa? 3. Berarti ini benar ya. NaNO2 2 molar. Berarti ini fokusnya. Menghasilkan penurunan titik beku paling kecil. Yo, ini ya. Penurunan itu delta. Penurunan itu delta. Ya, paling besar apa paling kecil? Paling besar. Kalau dia bilang menghasilkan mana tadi? Menghasilkan titik beku paling kecil, salah. Ya, kalau penurunan itu berarti ngitung delta. Itu berarti benar. Maaf. Dia ulangi, maaf ya, kalimatnya kurang tertata Pak Sis. Delta TF-nya berapa ini? 4. Berarti TF delta TF ini paling besar apa paling kecil? Paling besar. Sekali lagi, paling besar. Gitu ya. Dibanding yang lainnya, dia paling besar. Paling besar. Nah, dah. Dia kok dia bilang apa tadi? Paling kecil, benar apa salah? Salah. Urea 2 molar memiliki jumlah partikel terlarut yang setara dengan KOH 1 molar. Jadi perbandingan aja. Urea, KOH. Ini 2, itu 2. Setara. Benar tak? Benar. Ini mirip dengan yang ini tadi ya. Nah, ini. Hanya dibalik aja kalimatnya. Ini urea, ini KOH. Ini KOH, ini urea. Berarti mirip. Lanjut. BaCl2 1 molar mengalami penurunan titik beku lebih besar dibandingkan NaNO2 2 molar. Ba berarti suruh membandingkan BaCl2 dengan NaNO2. Ini 4, itu 3. Dia bilang BaCl2 lebih besar penurunannya. Benar apa salah? Salah. Harusnya ini lebih kecil karena 3 banding 4 kan. 3-nya lebih kecil dari 4. Gitu nggih. Lanjut, nah, nomor 18. Ada tabel seperti ini. Kemudian, manakah pernyataan yang benar? Ya, option 1. Penurunan titik beku larutan. Penurunan itu berarti delta TF. Titik beku larutan delta TF. Dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jelas benar kan? Delta TF adalah M dikali KF dikali I. Jelas ini jumlah partikel ini ya. Oke, kalau nggak ngitung KF pun ini M sama I itu akan mempengaruhi jumlah partikel. Oke, benar. Penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, bukan oleh jenis pelarut. Jenis zat terlarut maksudnya di sini elektrolit, non elektrolit. Ya, benar apa salah? Benar. Tapi sebenarnya jenisnya apapun, kalau zat terlarutnya banyak atau sedikit partikelnya, itu yang akan berpengaruh. Lebih banyak itu. Penurunan titik beku larutan lebih besar. Penurunan titik beku larutan lebih besar jika zat terlarut bersifat elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat jelas partikelnya terion sempurna, ya kan? Dan konsentrasinya tinggi lagi, berarti partikel terlarutnya sangat banyak. Wah, ini benar sekali ini. Penurunan titik beku larutan lebih besar jika elektrolitnya kuat. Iya. Elektrolit kuat itu terion sempurna, partikelnya jadi banyak, berlipat-lipat karena terion sempurna. Konsentrasinya tinggi, itu artinya pekat. Pekat itu berarti zat terlarutnya banyak. Berarti benar ya. Larutan KOH membeku pada suhu yang lebih rendah. Larutan KOH, ini KOH, berarti fokusnya di sini ini. 0,2 molar pada suhu yang lebih rendah, minus sekian. Benar ya, minus paling minus ini, paling rendah minusnya. Berarti delta TF-nya ini kalau dihitung ulang, delta TF-nya sini berapa? Ini 0,744. Delta TF-nya paling besar alias titik bekunya paling rendah. Ulangi, larutan KOH membeku pada suhu yang lebih rendah. Membeku, berarti fokusnya di sini. Nah, ini. Pada suhu yang lebih rendah karena menghasilkan lebih banyak partikel ion dalam larutan dibandingkan ini. Benar tak? Dibandingkan C6H12O6. Jelas kalau ini dibandingkan
sama-sama 0,2 molal, tapi ini elektrolit kuat, ini non elektrolit. Maka wajar ini minus 0,7, rendah banget, alias deltanya besar banget. Ini cuman minus 0,2, alias ini deltanya cuma 0,243. Itu ya. Set. Lanjut. Larutan C5C2H5OH memiliki jumlah partikel lebih banyak daripada NaCl. Fokus kita berarti di sini. C2H5OH dibanding NaCl. Ini sama-sama 0,1 molal, sama-sama 0,1 molal. Tapi ini minus sekian, 1,86, ini minus 0,372. Kenapa ini minusnya banyak? Gitu, artinya minus ke bawah, berarti ini 0,372, ini 0,186. Kenapa ini angkanya ini lebih banyak, alias minusnya lebih ke bawah? Karena dia elektrolit kuat, karena ini non elektrolit, ya kan? Kayak kamu buka lagi video-video sebelumnya yang saya sudah bahas tuntas tentang elektrolit non elektrolit kuat lemah ini ya. Oke, ya berarti ini memiliki jumlah partikel terlalu lebih banyak. Benar apa salah? Salah, karena dia non elektrolit, maka dia tidak terion. Karena dia NaCl elektrolit kuat, maka terion sehingga jumlah partikelnya jadi berlipat-lipat. Jadi ini benar apa salah? Salah. Gitu nggak?